Oke, lanjut ya. Nah, dari Duta Shampoo. Trend following pasang trailing juga nggak kok? Nah, gini teman-teman. Jadi, yang paling sensitif adalah ketika mulai take off. Dari downtrend, dia mulai sideways. Oke, mulai sideways. Naik, turun, tapi udah mulai ada konfigurasi mau uptrend. Nah, ketika naik itu, trailing stop itu yang paling penting. Kenapa? Karena saham itu nggak seperti pesawat terbang yang kalau take off itu sudah sangat mulus di sana. Karena untuk take off di saham, kalau di pesawat terbang, pilotnya kan cuma satu dengan satu co-pilot. Kalau di saham, pilotnya itu ada ribuan. Yang bisa kabur-kabur juga gitu loh. Yang ada SIM, ada juga nggak ada SIM gitu. Ada license, nggak ada license, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat naiknya itu tuh sensitif. Fragile. Nah, di situ butuh trailing stop. Gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu, maka kita follow the trend. Nah, untuk follow the trend, ada metodenya. Nah, saya nggak mungkin bisa bahas itu di sekarang, karena waktunya relatif lebih singkat ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dari Huang Lina. Pak Rio, apakah opsi C itu sama dengan invest? Enggak. Invest itu beli saham untuk nggak dijual-jual. Beli saham untuk nggak dijual-jual, teman-teman. Jadi untuk dividen. Jadi kalau saham yang bisa sampai opsi C yang rally-nya non-stop, kemungkinan besar dia nggak bagi dividen, bukan tipe saham dividen. Maka kita nggak bisa bilang itu sebagai invest. Itu sebagai trading dengan strategi trend following. Dengan strategi trend following. Which is trend following bukan investasi. Trend following adalah trading tetap. Karena beli saham untuk nanti dijual. Kalau invest, saya beli saham untuk saya pensiun dini. Saya nggak perlu kerja berat lagi, tapi saya makan dividen setiap tahun yang bisa mencukupi bulanan saya. Itu invest. Oke. Lalu abis itu dari Santi Monica. Mantep banget Rio ilmunya. Thank you sis. Wah, thank you sudah join ya. Lalu dari Duta Shampoo lain. Kok trend following apakah pasang trailing stop juga? Udah dibahas ya tadi ya. Yes, terutama ketika take off. Lanjut. Dari Huang Lina lagi. Selama trend following apakah boleh menambah jumlah lot lagi? Boleh. Average up boleh. Asal kita ngerti gimana cara beli. Bukan beli karena feeling. Atau bukan beli karena merasa FOMO. Bukan di sana, tapi cara belinya paling penting. Nah, cara beli itu teman-teman harus punya metode. Jadi kuncinya adalah metode. Dan Anda ketika belajar metode, Anda harus tahu metode yang dipelajari adalah metode trend following atau yang lain. Karena metode teknikal tuh banyak. Anda nggak bisa, teman-teman nggak bisa belajarnya stokastik, tapi pengennya buy and hold. Nggak bisa. Gitu. Anda belajar stokastik, tapi pengen strategi profit taking itu level 4. Target price. Nggak bisa. Sebelum pakai target price, stokastik sudah suruh jual. Apalagi level 4-nya yang C+. Nggak bisa pakai stokastik. Lanjut. Dari fotografer lagi. Pernah ngalamin di film Om. Cuekin menghasilkan. Itu dia. Cuekin itu menghasilkan. Kalau kita cuekin masih ada modal kita, mungkin masih mikir-mikir. Tapi kalau kita cuekin, modal saya udah tarik, ini tinggal sisa profit. Lu mau naik ke berapapun, gue nggak terlalu peduli. Dan naik aja. Dicuekin makin mantap. Dicuekin makin untung. Dicuekin makin untung. Dari Michael Infinity. Koreo trend following kelihatannya hanya bisa di saham uptrend. Jelas. Hanya di saham uptrend. Kalau saham atau market lagi sideways bearish nggak berhasil, jelas nggak berhasil. Makanya nggak boleh beli pakai metode trend following. Bisa-bisa malah balik arah, balik BP atau malah cut loss, hehe. Yes, setuju di sana. Jadi trend following harus ada beberapa kriteria syarat yang terbentuk. Kalau marketnya lagi sideways lagi berat atau sahamnya lagi sideways lagi berat, nggak bisa kita pakai metode trend following. Kita harus pakai metode gini. Kalau kita benar-benar murni trend follower, kita do nothing. Kita pantau,
tapi do nothing. Lebih ketat analisanya. Tapi kalau kita itu swing trading, silakan. Kita bisa beli di swing low untuk jual di swing high. Oke, lanjut. Nah, dari Rikoko, gimana cara mengetahui sahamnya masih kuat rally gimana? Nah, ini dia. Jadi toolsnya itu agak khusus, teman-teman. Karena apa? Kalau kita pakai moving average, kita mau tahu saham ini kuat rally atau enggak. Saham udah rally, masalahnya apa? Moving average-nya pasti ketinggalan di bawah. Setuju? Ya kan? Pas awal-awal dia dekat sama moving average. Tapi ketika udah mulai naik, moving average-nya pasti ketinggalan. Ujung-ujungnya Anda harus mengganti moving average-nya jadi MA yang lebih pendek. Dari 50 dibikin jadi 30, 20, 10, dan lain sebagainya. Itu jadi nggak konsisten. Kenapa? Metode Anda diganti-ganti. Bahaya. Nah, disitulah kenapa kita ketika tren udah bagus naik, Anda harus pakai indikator yang menempel di harga. Salah satu tipe indikator yang menempel di harga adalah contohnya Darvas Box. Kedua adalah fraktal dan lain-lain sebagainya. Nah, di Profit Trader Modul, kan bagian pertama tadi saya bilang adalah kalau sahamnya bullish, Anda bisa terbantu untuk simpan selama mungkin. Kan gitu ya. Nah, itu adalah indikator RS Modul yang menempel di harga. Selama harganya masih di atas indikator yang menempel di harga tersebut, kita simpan. Jadi kita nggak concern lagi dengan moving average dan lain sebagainya. Karena faktanya adalah memang susah kalau hanya pakai yang konvensional. Kurang lebih gitu Pak. Jadi cari indikator yang menempel di harga Pak. Kayak gitu. Lanjut ya. Jadi ini udah banyak nih yang tulis email ya. Ini saya agak telat. Jadi teman-teman jangan lupa tulis email Anda di kolom komen biar tim kami bisa compile untuk dimasukkan ke dalam free newsletter Galeri Saham, sehingga setiap pagi Anda bisa mendapatkan referensi-referensi analisa teknikal yang berbasis tren, baik itu bullish maupun bearish, dengan pembahasan yang netral apa adanya. Oke, lanjut di sini kita coba cek lagi. Apalagi nih ya. Nah, dari Santi Monica, Bumi sudah untung, taking profit, malah nambah lagi karena masih rally, ternyata turun. Nah, itu dia poinnya, teman-teman. Jadi, ketika kita beli, kita harus punya money management. Ketika kita beli, kita mau belinya berapa? Paling enak adalah gini, uang kita dibagi 5. Misalnya uangnya 100 dibagi 5, 20, 20, 20, 20, 20. Jadi kalau mau beli saham 20. Jadi beli saham jangan 5. Kekecilan nanti jadinya apa? Pengen nambah lagi di atas. Belinya harus banyak di bawah. Yang penting metode dan trennya udah kebentuk di sana. Nah, lalu ketika naik, apa yang kita lakukan? Nah, lakukan di level jangan 1, jangan 2, jangan 3, tapi level 4. Level 4 yaitu apa? Di opsi A, B, atau C hingga C+. Idealnya gitu. Jadi jangan sampai kita beli nominalnya lebih gede di atas dibandingkan dengan nominal pertama kali kita beli di bawah. Itu yang berbahaya. Itu lebih beresiko. Oke, lanjut. Nah, dari Pak Tardi 84, perlu kok. Ini kayaknya video mengenai materi hari ini saya bikin ulang di YouTube ya. Oke, dari pakai ilustrasi dari Pak Jul Haidir. Oke. Nah, dari Chandra Teup, kok kalau sahamnya sudah naik dan masih rally, di level berapa persen masih boleh masuk? Kenapa rally? Kenapa udah tinggi baru masuk? Beli di pucuk dong. Beli di pucuk biasanya nggak bagus. Oke. Nah, ini pertanyaan saya nggak tahu nih, ini pertanyaan dimaksud seperti itu atau gimana ya. Cuma kalau sahamnya sudah naik dan masih rally, di level berapa persen masih boleh masuk? Nggak bisa dijawab. Malah nggak boleh masuk. Masuk itu sebelum benar-benar rally. Ketika mulai breakout di akhir fase konsolidasi dengan karakter konsolidasi yang menyempit ke atas. Kuncinya itu, teman-teman. Oke, lanjut. Kok mau info saham bank yang rekomendasi lagi sideways potensi trend following? Waktu udah mepet. Saya harus cari yang jawabannya trend following dulu ya. Sebentar. Nih, Dona Kavi. Katanya guys menggunakan trend following tanpa target price. Betul.
Tapi di setiap ulasan galeri saham kebanyakan ada keterangan target price, target minor. Betul, biar ada gambaran. Kalau kita bilangnya rekomendasi buy jika break 1000. Lalu yang baca gimana? Udah, buy jika break 1000. Titik. Jadi beli nggak? Yang baca gimana ya? Jadi bisa sampai ke berapa? Nah, gitu loh. Jadi target price tetap kita share biar apa? Biar ada gambaran kira-kira bisa segini. Silakan kita bisa hitung. Teman-teman bisa hitung risk and rewardnya gimana.